Hai sahabat-sahabat channel Sabar Talks. Bayangkan, di tengah liburan yang seharusnya penuh kebahagiaan, aku justru dipaksa menelan pahitnya kenyataan. Mataku terpaku, melihat suamiku bercanda mesra dengan seorang wanita, sambil menggendong bayi yang ternyata darah dagingnya sendiri. Saat itu, seluruh jiwaku seakan dirobek tanpa ampun. Bagaimana mungkin orang yang kucintai tega menusukku dari belakang seperti ini? Namun sebelumnya, kalau kamu suka cerita yang menyentuh hati, klik subscribe sekarang juga ya. Jangan lupa like videonya, dan tulis di komentar kamu nonton dari mana. Siapa tahu, ada teman satu kota di sini. Dan sekarang, mari kita mulai kisah hari ini. Hari itu, aku bangun dengan perasaan yang sedikit berbeda. Ada dorongan dalam hati untuk keluar sebentar dari rutinitas yang melelahkan. Rumah tangga, pekerjaan rumah, dan berbagai masalah yang menumpuk membuat nafasku terasa sesak. Suamiku belakangan ini selalu sibuk dengan urusannya sendiri. Katanya pekerjaan kantor semakin padat, rapat di luar kota makin sering, bahkan seringkali pulang larut malam. Aku hanya bisa menelan semua alasannya bulat-bulat. Sebagai seorang istri, aku berusaha memahami. Tapi entah kenapa, ada lubang di hatiku yang tak bisa terisi lagi hanya dengan kata, "Maaf, aku sibuk." Ada perasaan kosong yang makin hari makin besar. Hingga akhirnya, tanpa banyak pertimbangan, aku memutuskan untuk membawa anakku liburan. Tidak jauh, hanya ke kota wisata yang bisa ditempuh dengan perjalanan darat. Aku ingin melihat senyum anakku. Setidaknya itu bisa menjadi penawar luka yang sedang menggerogoti batinku. Perjalanan dimulai dengan sederhana. Anakku begitu bersemangat. Di dalam mobil, ia bernyanyi kecil, menatap keluar jendela, dan sesekali bertanya kapan sampai. Aku tersenyum melihat wajah polosnya. Dalam hati, aku bersyukur masih punya alasan kuat untuk bertahan hidup, yaitu dia. Setelah menempuh beberapa jam perjalanan, akhirnya kami tiba di hotel yang sudah kupesan sebelumnya. Hotel itu tidak terlalu mewah, tapi cukup nyaman. Udara kota wisata ini segar. Jauh berbeda dengan penat di rumah yang selalu terasa kosong. Aku membayangkan liburan singkat ini akan menjadi awal yang baru, meski hanya sebentar. Sore itu, aku dan anakku berjalan di sekitar area hotel. Ada taman kecil dengan bunga yang berwarna-warni. Aku sempat mengabadikan momen itu dengan ponselku. Dalam hati, aku berkata pada diriku sendiri, betapa bahagianya jika suamiku mau ikut bersama kami. Tapi entah kenapa, bayangan tentang dirinya malah membuat dadaku terasa sesak. Rasanya seperti ada jarak yang makin lama makin tak bisa dijembatani. Malam pertama di hotel itu terasa begitu tenang. Anakku tertidur lebih cepat karena kelelahan setelah bermain seharian. Aku duduk di balkon kamar, menatap langit malam. Ada bintang-bintang yang bertaburan. Indah sekali. Namun, di balik keindahan itu, hatiku masih merasakan kehampaan. Aku menahan air mata, tidak ingin membuat liburan ini ternoda dengan kesedihan. Aku mencoba meyakinkan diriku, mungkin aku hanya terlalu lelah, mungkin suamiku memang benar-benar sibuk. Tapi aku tidak tahu, malam itu adalah awal dari sebuah perjalanan pahit. Sebuah liburan yang tadinya hanya untuk mencari ketenangan, ternyata menjadi saksi hancurnya kepercayaan dan cinta yang sudah kubangun bertahun-tahun. Aku sama sekali tidak pernah menyangka bahwa di tempat inilah aku akan dipertemukan dengan rahasia terbesar dalam hidupku. Rahasia yang akan merobek seluruh perasaanku, tanpa ampun. Aku menarik nafas panjang, menutup mata, dan berbisik lirih pada diri sendiri. Besok pasti akan lebih baik. Besok aku hanya ingin melihat senyum anakku. Aku tidak tahu bahwa esok hari, semua senyum yang kuharapkan akan berubah menjadi air mata, karena aku akan berhadapan langsung dengan kenyataan paling mengerikan. Pagi itu, aku terbangun oleh kicauan burung di luar jendela. Cahaya matahari menyusup pelan ke dalam kamar hotel, menembus tirai tipis yang bergoyang terkena angin. Suasana begitu tenang, seolah dunia ingin menenangkan pikiranku. Anakku masih tertidur pulas, wajahnya begitu damai. Aku tersenyum melihatnya, lalu perlahan bangkit untuk bersiap sarapan di restoran hotel. Aku tidak punya firasat apapun.
Semua terasa biasa saja. Aku bahkan sempat mematut diri di cermin, memperbaiki kerudungku, menepuk pipi agar terlihat segar. Dalam hatiku, aku berkata, mungkin liburan ini akan benar-benar memberiku kekuatan baru untuk pulang dengan hati yang lebih lapang. Aku menggandeng tangan anakku menuju restoran. Bau roti panggang, kopi hangat, dan suara piring beradu membuat suasana terasa ramai. Kami memilih meja di sudut dekat jendela, agar bisa melihat taman hotel dari sana. Anakku langsung memilih roti dan susu coklat kesukaannya. Aku masih sibuk menuangkan teh hangat ke dalam cangkir ketika pandanganku tiba-tiba membeku. Dari sudut mataku, aku menangkap sosok seorang pria. Posturnya begitu ku kenal. Cara ia berjalan, gaya rambutnya, bahkan jaket yang dikenakannya, semuanya persis dengan sosok yang sudah belasan tahun menemaniku di rumah. Aku mengangkat wajahku perlahan, berusaha memastikan. Degup jantungku berdentum keras, semakin cepat seiring langkahnya yang mendekat. Aku ingin meyakinkan diriku bahwa itu hanya kebetulan, hanya seseorang yang mirip saja. Tapi semakin lama aku menatap, semakin aku sadar, aku tidak sedang berhalusinasi. Itu benar-benar dia. Suamiku. Tanganku yang sedang memegang cangkir tiba-tiba bergetar. Teh hampir tumpah. Aku buru-buru meletakkannya di meja, mencoba tetap tenang agar anakku tidak curiga. Aku menunduk, pura-pura sibuk dengan sarapan, berharap ia tidak melihatku. Tapi hatiku bergejolak, penuh pertanyaan. Apa yang dia lakukan di sini? Bukankah dia bilang minggu ini harus dinas keluar kota? Aku menatapnya lagi. Kali ini lebih jelas. Suamiku berdiri di dekat meja buffet, sedang mengambil makanan. Namun yang membuat nafasku tercekat bukanlah keberadaannya, melainkan seseorang yang berdiri tak jauh darinya. Seorang wanita muda, berhijab rapi, wajahnya cantik dengan senyum yang terlukis alami. Ia tampak begitu akrab dengannya. Bukan hanya itu, di pelukannya ada seorang bayi mungil, kira-kira baru berusia beberapa bulan. Bayi itu tertawa kecil ketika wanita itu mengajaknya bercanda. Dan aku melihat, dengan kedua mataku sendiri, suamiku ikut tertawa, menyentuh kepala bayi itu dengan penuh kelembutan. Aku nyaris menjatuhkan sendok dari tanganku. Dunia seakan berhenti berputar. Pemandangan itu terlalu menyakitkan untuk kuterima. Suamiku, bersama wanita lain, dan bayi yang jelas bukan milikku. Aku memalingkan wajah, berusaha menahan air mata. Anakku masih asyik dengan makanannya, tidak menyadari badai yang sedang menghantam ibunya. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba mengendalikan diri. Tidak boleh gegabah, tidak boleh membuat keributan di depan anakku. Tapi hatiku sudah remuk. Suamiku kemudian berjalan kembali ke meja tempat wanita itu duduk. Aku mengintip dengan ekor mataku. Mereka duduk bersebelahan, begitu dekat, begitu akrab. Wanita itu menyuapkan makanan ke mulut bayi, sementara suamiku menatap dengan tatapan penuh kasih. Dadaku sesak. Aku ingin berteriak, ingin berdiri dan menghampiri mereka, lalu menampar wajahnya di depan semua orang. Tapi kakiku seolah terpaku di lantai. Aku hanya bisa menunduk, menggenggam erat tangan anakku yang tidak tahu apa-apa. Ayo, nak, kita habiskan makanannya cepat-cepat. Setelah itu kita jalan-jalan ke tamannya. Ucapku lirih, berusaha menyembunyikan gemetar di suaraku. Aku tahu, aku harus memastikan. Aku harus melihat lebih dekat. Maka setelah selesai sarapan, aku pura-pura membawa anakku berjalan ke taman. Padahal mataku tidak berhenti mengawasi mereka dari jauh. Di taman, aku duduk di bangku panjang, sementara anakku berlari kecil di sekitar. Dari posisi itu, aku bisa melihat jelas meja tempat suamiku duduk bersama wanita itu. Bayi mungil itu kini berada di pangkuannya. Ia tertawa kecil, mengusap pipi bayi itu, sementara wanita itu menatapnya dengan senyum penuh cinta. Aku hampir pingsan. Hatiku hancur berkeping-keping. Semua alasan lembur, rapat mendadak, dinas keluar kota, semuanya terjawab. Bukan kantor, bukan pekerjaan, tapi wanita itu, dan bayi itu. Air mataku jatuh, tanpa bisa kubendung lagi. Aku cepat-cepat mengusapnya dengan ujung kerudung,
Takut anakku melihat. Aku menunduk, menggigit bibir hingga terasa perih. Aku tidak tahu harus bagaimana. Aku merasa seluruh dunia runtuh di hadapanku. Aku bertanya pada diriku sendiri, sejak kapan ini semua terjadi? Bagaimana bisa aku tidak pernah tahu? Selama ini aku begitu percaya pada setiap kata-katanya. Aku begitu yakin bahwa aku adalah satu-satunya perempuan dalam hidupnya. Ternyata aku hanya sedang dibodohi. Aku ingin mendekat, ingin menuntut penjelasan saat itu juga. Tapi kakiku berat, hatiku terlalu sakit. Aku memilih diam, memendam, meski rasanya dadaku hampir meledak. Aku tahu, ini baru permulaan dari luka yang lebih besar. Malam harinya, aku kembali ke kamar dengan tubuh lemas. Anakku langsung tertidur setelah bermain seharian. Aku duduk di tepi ranjang, menatap kosong ke dinding. Bayangan suamiku bersama wanita itu terus menghantui pikiranku. Tawa bayi itu masih terngiang di telingaku. Air mata kembali jatuh, membasahi pipiku. Aku menutup wajah dengan kedua tangan, mencoba meredam isak. Tapi semakin aku menahan, semakin keras tangisku terdengar. Aku merasa ditikam dari belakang. Semua kepercayaanku, semua cintaku, dikhianati dengan cara paling kejam. Aku bertanya pada diriku, apakah aku harus menghadangnya sekarang juga? Atau menunggu waktu yang tepat? Aku ingin keadilan. Aku ingin jawaban. Dan aku tahu, cepat atau lambat, aku harus berhadapan langsung dengannya. Malam itu, aku berjanji pada diriku sendiri. Besok aku tidak akan lari. Besok aku akan menatap matanya, menanyakan semua yang selama ini disembunyikan dariku. Meski hatiku hancur, aku harus berani. Karena aku tidak bisa terus hidup dalam kebohongan. Dan tanpa kusadari, janji itu akan menyeretku ke dalam pertemuan paling menegangkan dalam hidupku. Pertemuan yang akan membuka seluruh rahasia yang selama ini tersembunyi rapat. Pertemuan yang akan mengubah segalanya, selamanya. Dan benar saja, sejak aku melihat mereka pagi tadi, bayangan tentang suamiku bersama wanita itu terus menghantui. Aku tidak bisa menghapus wajah bayi mungil yang digendongnya dengan penuh kasih. Seakan aku melihat suamiku sedang menjadi ayah, tapi bukan untuk anakku. Sepanjang malam aku tidak bisa tidur. Setiap kali menutup mata, bayangan itu kembali muncul. Suamiku tertawa, menepuk lembut pipi bayi, lalu menoleh ke arah wanita itu dengan tatapan yang sama seperti dulu ia menatapku. Tatapan penuh cinta dan kebanggaan. Aku menggigit bibir hingga terasa asin karena darah, mencoba mengusir rasa sakit yang seperti mengiris-iris hatiku. Pagi berikutnya, aku mencoba terlihat normal di depan anakku. Kami sarapan di kamar agar tidak perlu turun ke restoran. Aku terlalu takut berpapasan lagi. Tapi setelahnya, aku tahu aku tidak bisa hanya berdiam diri. Aku harus tahu lebih banyak, harus memastikan dengan mata kepalaku sendiri. Meskipun itu membuatku semakin hancur. Aku menggandeng anakku menuju kolam renang hotel sore itu. Aku berusaha terlihat tenang, padahal kakiku terasa gemetar setiap melangkah. Dan benar saja, di sana aku kembali menemukan mereka. Suamiku duduk di kursi santai, bercanda dengan bayi mungil yang kini sudah bisa menepuk-nepuk tangan kecilnya ke udara. Wanita itu duduk di sampingnya, meletakkan handuk kecil di pangkuannya. Sesekali menyeka keringat di dahi bayi. Aku berdiri terpaku. Pandanganku kabur oleh genangan air mata. Rasanya seperti menonton film yang bukan milikku. Tapi entah mengapa aku dipaksa untuk menontonnya berulang kali. Bayangan itu terlalu menyakitkan. Aku ingin menutup mata, tapi tubuhku kaku. Anakku menarik lenganku. "Bunda, ayo kita renang juga," katanya polos. Suaranya membuatku tersadar. Aku buru-buru mengangguk, lalu membantunya memakai pelampung. Kami masuk ke kolam, tapi pikiranku tidak bisa lepas dari mereka. Setiap gerakan renang anakku terasa seperti dalam kabut. Pandanganku terus tertuju ke arah suamiku, yang kini menggendong bayi itu dan mengajaknya mendekati air. Bayi itu tertawa keras, cipratan air mengenai wajahnya, dan suamiku tampak begitu bahagia. Aku merasa tubuhku lemas. Itu seharusnya menjadi momenku.
Itu seharusnya aku dan anakku yang berada di pelukannya, tertawa bersama, bermain air dengan penuh cinta. Tapi kenyataannya, dia memberikan semua itu kepada orang lain. Aku mengusap wajahku dengan air kolam, berpura-pura basah karena bermain. Padahal sebenarnya aku sedang menyembunyikan air mata. Jantungku berdebar tak karuan. Bagaimana jika anakku melihat? Bagaimana jika ia bertanya siapa bayi itu? Kenapa ayahnya bersama wanita lain? Untunglah anakku sibuk bermain sendiri, tidak memperhatikan arah tatapanku. Tapi aku tahu, cepat atau lambat, aku harus menghadapi semua ini. Tidak mungkin aku terus berpura-pura tidak melihat. Setelah cukup lama, aku mengajak anakku kembali ke kamar. Malam itu, aku tidak bisa lagi menahan perasaan. Aku duduk di balkon sendirian, menatap gelapnya langit. Sementara suara bising kota wisata itu seakan hilang ditelan pikiranku sendiri. Air mataku jatuh tanpa henti. Aku merasa direndahkan, dikhianati, diinjak harga diriku sebagai seorang istri. Semua pengorbananku selama ini, tidur larut malam menunggunya pulang, mengurus rumah tanpa bantuan, menjaga anak ketika ia sibuk, semuanya ternyata tidak pernah cukup. Ia masih mencari kebahagiaan di luar sana. Aku mencoba mengingat kembali momen pernikahan kami. Janji yang pernah ia ucapkan di hadapan Allah, di hadapan keluargaku, bahwa ia akan setia. Aku teringat senyum bangganya saat pertama kali memeluk anak kami. Semua itu kini hanya terasa seperti kebohongan besar. Dan semakin kupikirkan, semakin aku sadar, bayi itu mirip dengannya. Matanya, hidungnya, senyumnya, tidak mungkin itu kebetulan. Tidak mungkin hanya anak orang lain. Bayi itu adalah darah dagingnya. Dadaku sesak. Nafasku terasa terhimpit. Aku menunduk. Kedua tanganku mencengkeram kuat pagar balkon. Suaraku bergetar ketika aku berbisik lirih pada diriku sendiri. Ya Allah, kuatkan aku. Aku tidak sanggup melihat ini semua. Tapi aku juga tidak bisa lari. Aku harus tahu kebenarannya. Aku harus tahu. Keesokan paginya, aku sudah tidak peduli lagi. Aku tahu aku harus berhadapan dengannya. Tidak ada lagi alasan untuk menunda. Aku tidak bisa terus menonton dari jauh sementara hatiku hancur berkeping-keping. Aku sengaja memilih sarapan di restoran pagi itu. Anakku duduk di hadapanku, sibuk dengan makanannya. Dan benar saja, beberapa menit kemudian, aku melihat mereka masuk. Suamiku berjalan di depan, diikuti wanita itu yang menggendong bayi. Mereka tampak seperti keluarga kecil yang sempurna. Aku mengangkat wajah. Kali ini tidak lagi bersembunyi. Pandangan kami bertemu. Seketika langkahnya terhenti. Wajahnya pucat. Matanya membelalak. Wanita itu pun menoleh. Terlihat panik. Memeluk bayi lebih erat. Aku tersenyum tipis. Menahan gemuruh di dadaku. Lalu aku mengucapkan satu kalimat yang membuatnya semakin membeku. Liburan, Mas. Hening. Restoran yang tadinya ramai mendadak seakan sunyi di telingaku. Suamiku berdiri kaku. Tidak bisa berkata apa-apa. Wanita itu menunduk. Menghindari tatapanku. Bayi di pelukannya menggeliat. Mengoceh tanpa dosa. Seolah tidak tahu dirinya sedang menjadi saksi sebuah pengkhianatan besar. Aku menegakkan tubuhku. Menatap lurus ke arah suamiku. Aku tahu, inilah saatnya. Tidak ada lagi tempat untuk bersembunyi. Pertemuan ini bukan lagi sekadar bayangan yang menyiksaku. Pertemuan ini adalah kenyataan. Kenyataan pahit yang akan mengubah hidupku selamanya. Suamiku berdiri kaku, seolah darahnya berhenti mengalir. Matanya memandangku tak berkedip. Wajahnya pucat pasi. Seakan tubuhnya kehilangan tenaga hanya karena satu kalimat singkat dariku. Sementara wanita di sampingnya menunduk, erat memeluk bayi di pangkuannya. Aku menahan nafas, menatap mereka dengan tatapan yang sama sekali tidak bisa disamakan dengan senyum tipis yang baru saja kutunjukkan. Di balik wajahku yang tenang, dadaku bergemuruh, emosiku membuncah. Tanganku hampir gemetar ingin melemparkan semua isi piring di meja ke arahnya. Aku berdiri perlahan, meninggalkan kursiku. Anakku memandangku heran, tapi aku hanya menyuruhnya tetap duduk dan melanjutkan makanannya.
Aku tidak ingin ia menyaksikan pertumpahan air mata dan amarah yang akan terjadi sebentar lagi. Langkahku terhenti tepat di hadapan mereka. Bau parfum suamiku yang begitu ku kenal menyergap hidungku, membuat hatiku semakin mual. Aku menatap wanita itu. Ia masih menunduk, tidak berani menatapku. Bayi dalam pelukannya tampak tenang, sesekali menggeliat kecil. "Selamat pagi, Mas," ucapku dengan suara serak, menahan segala amarah yang ingin meledak. "Kebetulan sekali ya, kita bisa bertemu di sini, di tempat yang sama. Liburan bersama keluarga." Tapi ternyata keluarganya bukan aku. Suamiku menelan ludah, wajahnya semakin pucat. Aku bisa jelaskan," katanya terbata-bata. Aku terkekeh sinis. "Jelaskan? Apa yang mau kau jelaskan, Mas?" Aku melihat dengan mata kepalaku sendiri. "Kau, wanita ini, dan bayi itu, kalian terlihat seperti keluarga bahagia. Jadi apa yang perlu dijelaskan lagi?" Beberapa orang di restoran mulai melirik ke arah kami. Bisikan-bisikan kecil terdengar, membuat wajah suamiku semakin tegang. Ia mencoba menarik lenganku, mengajakku keluar restoran. "Ayo ikut aku sebentar, jangan buat keributan di sini," katanya lirih, hampir seperti memohon. Aku menepis tangannya kasar. "Keributan? Kau khawatir orang lain melihat? Mas, kau takut aibmu terbongkar? Bukankah ini sudah terlalu jelas? Atau masih mau kau sembunyikan lagi di balik kebohonganmu?" Wanita itu akhirnya mengangkat wajahnya, menatapku dengan mata yang bergetar. Ada ketakutan, tapi juga ada sesuatu yang menyerupai keberanian. Ia membuka mulutnya, ingin bicara. "Maafkan aku, Mbak." Suaranya pelan, hampir tidak terdengar. Aku menoleh tajam ke arahnya. "Kau, berani sekali kau bicara padaku. Sejak kapan kau berani merusak rumah tangga orang? Kau pikir cukup dengan kata, 'Maaf, semua ini selesai'?" Wanita itu terdiam lagi, menunduk. Bayi di pelukannya menangis kecil, mungkin merasakan ketegangan. Suamiku buru-buru mengambil bayi itu dari pelukannya, mencoba menenangkan. Pemandangan itu justru membuat hatiku semakin hancur. Tangannya begitu lembut, begitu penuh cinta. Padahal kepada anak kami sendiri ia sering abai. Aku memalingkan wajah, menahan tangis yang hampir meledak di depan semua orang. Nafasku terengah, tubuhku bergetar menahan emosi. Aku tahu aku tidak bisa lagi menahan diriku di tempat umum ini. "Baiklah, Mas, kau ingin bicara? Ayo kita bicara di luar. Tapi jangan kira aku akan diam. Aku tidak akan lagi jadi istri bodoh yang hanya menelan air mata." Aku berbalik, melangkah cepat keluar restoran. Suamiku mengikutiku dengan wajah panik, sambil masih menggendong bayi itu. Wanita itu tertinggal di belakang, wajahnya pucat pasi, takut, tapi juga seperti pasrah. Kami sampai di taman kecil hotel. Udara segar sama sekali tidak bisa menenangkan hatiku. Aku berbalik, menatapnya tajam. "Sekarang jelaskan, Mas, siapa wanita itu? Siapa bayi itu? Dan kenapa kau bisa berada di sini bersama mereka?" Suamiku terdiam beberapa detik, lalu menarik napas panjang. Matanya berair, suaranya bergetar. Aku salah. Aku tidak bisa bohong lagi. Wanita itu, dia memang seseorang yang sudah lama bersamaku. Dan bayi ini, dia anakku." Kata-kata itu menghantamku lebih keras daripada tamparan apapun. Aku terhuyung mundur, menutup mulutku dengan tangan, menahan teriakan yang hampir keluar. Lututku lemas, tubuhku gemetar. Dunia benar-benar runtuh di depan mataku. "Ya Allah," bisikku lirih. Air mataku jatuh deras. Suamiku menunduk, tidak berani menatapku. "Aku tidak pernah berniat menyakitimu. Tapi semua ini terjadi begitu saja. Aku lemah. Aku hilaf." Aku mendekat, menatapnya dengan tatapan penuh luka. "Hilaf? Mas menyebut ini hilaf? Bertahun-tahun kau sembunyikan hubunganmu. Kau punya anak dengan wanita lain, dan kau masih bilang ini hilaf?" Suamiku tidak menjawab.
Ia hanya menggoyang-goyangkan bayi di pelukannya, mencoba menenangkannya yang mulai menangis keras. Air mataku mengalir deras. Aku merasa seperti dipermainkan, dikhianati dengan cara paling kejam. Semua pengorbananku selama ini, kesetiaan yang kujaga, cintaku yang tulus, ternyata tidak berarti apa-apa. Aku menunduk, memeluk diriku sendiri, mencoba menahan tubuhku agar tidak jatuh. Dalam hati, aku merasa diriku sudah mati. Tidak ada lagi yang tersisa. Aku menatapnya sekali lagi, kali ini dengan tatapan penuh kebencian. Mulai hari ini, Mas, aku bukan lagi istri yang sama. Kau sudah menghancurkan aku. Dan aku bersumpah, kau akan merasakan sendiri bagaimana rasanya dihancurkan. Aku berbalik, melangkah cepat meninggalkannya di taman itu. Air mataku terus jatuh, tapi langkahku mantap. Di belakangku, kudengar suara bayi masih menangis, bercampur dengan suara suamiku yang memanggil namaku. Aku tidak menoleh lagi. Aku tidak peduli. Karena saat itu, hatiku sudah hancur sepenuhnya. Langkahku bergetar, tapi aku paksa tubuhku tetap tegak. Setiap detik rasanya seperti berjalan di dalam mimpi buruk yang tak berujung. Nafasku memburu, air mataku jatuh tanpa bisa kukendalikan. Rasanya semua orang yang kulalui di koridor hotel itu tahu rahasiaku, tahu aibku, tahu bahwa aku baru saja dipermalukan di depan mata mereka. Pintu kamarku terasa begitu berat saat kubuka. Anakku menatapku dengan bingung dari ranjang, masih memegang sendok dengan sisa makanan di bibirnya. Matanya bulat menatapku. "Bunda, kenapa?" tanyanya polos. Pertanyaan itu menghantamku lebih keras dari apapun. Aku tidak bisa membiarkan anakku tahu kenyataan ini sekarang. Aku tidak bisa merusak dunia kecilnya dengan kebencian orang dewasa. Aku buru-buru menghapus air mata, memaksakan senyum yang lebih mirip grimach. "Bunda cuma kecapean. Nak, ayo habiskan makanannya. Nanti kita main di pantai," kataku. Suaraku serak. Anakku mengangguk patuh, lalu melanjutkan makannya. Tapi aku bisa melihat tatapannya masih penuh rasa ingin tahu. Ia terlalu cerdas untuk anak seusianya. Aku masuk kamar mandi, menyalakan air, lalu menutup pintu rapat-rapat. Tanganku bergetar saat kutopang tubuhku pada wastafel. Aku menatap wajahku di cermin. Mata bengkak, wajah pucat, bibir bergetar. Seorang wanita hancur balur. Kenapa aku? Kenapa harus aku? Bisikku pada bayangan diriku sendiri. Tangisku pecah lagi. Kali ini tanpa bisa kutahan. Suara air keran sedikit menutupi suara tangisku. Tapi dadaku terasa seperti ditusuk ribuan jarum. Bayangan suamiku menggendong bayi itu terus muncul di kepalaku. Senyumnya, tatapan lembutnya. Semua hal yang dulu kuharapkan hanya untukku dan anakku, kini ia berikan kepada orang lain. Aku menutup wajahku dengan kedua tangan, berusaha keras menenangkan diri. Tapi semakin kutahan, semakin sesak rasanya. Sampai akhirnya, terdengar ketukan di pintu kamar mandi. "Bunda," suara anakku lirih. Aku buru-buru menyeka air mataku dengan handuk, lalu membuka pintu. Senyumku paksakan lagi. "Iya, Nak, Bunda baik-baik saja." Anakku mengangguk pelan, lalu memeluk pinggangku. Pelukan itu membuatku hampir runtuh lagi. Tapi aku bertahan. Demi dia, demi anakku. Hari itu terasa panjang. Aku mengajak anakku ke pantai, bermain pasir, berlari di tepi air. Aku mencoba tersenyum, mencoba tertawa, tapi di dalam hati aku kosong. Semua kebahagiaan itu palsu, hanya topeng untuk menutupi luka yang menganga. Namun semesta seolah tidak ingin memberiku waktu untuk bernapas. Di kejauhan, aku melihat mereka lagi. Suamiku, wanita itu, dan bayi mereka. Mereka berjalan santai di tepi pantai, persis seperti keluarga kecil bahagia. Dadaku sesak, tapi aku berusaha mengalihkan pandangan. Anakku sibuk membangun kastil pasir, jadi aku pura-pura fokus membantunya. Namun aku bisa merasakan tatapan suamiku yang beberapa kali menoleh ke arahku. Saat sore tiba, aku memutuskan membawa anakku kembali ke kamar. Aku tidak sanggup lagi melihat mereka.
Di kamar, aku mencoba menenangkan diri. Namun pikiran dan emosiku terus bergejolak. Kata-kata suamiku berputar-putar di kepalaku. Wanita itu sudah lama bersamaku. Bayi ini anakku. Aku ingin berteriak, ingin mengamuk, ingin memukulnya sampai puas. Tapi aku juga ingin tahu lebih jauh. Aku tidak bisa membiarkan kebohongan terus menutupi kebenaran. Malamnya, setelah anakku tertidur, aku keluar kamar diam-diam. Aku berjalan menuju taman hotel, berharap bisa menemukannya. Dan benar saja, di sana ia duduk sendirian di bangku taman, wajahnya murung. Aku mendekat dengan langkah mantap. Ia menoleh, kaget melihatku. "Kamu?" Suaranya tercekat. Aku berdiri di depannya, menatap tajam. "Kau pikir aku akan diam, Mas? Aku ingin tahu semuanya, dari awal sampai akhir. Aku tidak akan pergi dari sini sampai kau ceritakan." Ia terdiam lama, lalu menghela napas berat. "Baiklah, aku akan ceritakan." Dan dari sanalah percikan emosi itu benar-benar membakar. Ia mulai bicara. Suaranya pelan, tapi tiap kata seperti pisau yang mengiris-iris hatiku. Dia, wanita itu, namanya Rina. Aku mengenalnya di luar kota, waktu ada proyek kerja. Awalnya cuma teman, lalu sering bertemu. Aku merasa nyaman dengannya. Lama-lama, aku salah langkah. Aku tidak bisa menahan diri. Sampai akhirnya dia hamil. Aku terperanjat, tubuhku gemetar. Dan selama ini, kau masih pulang ke rumah, tidur di ranjangku, makan masakanku, tersenyum di hadapan anak kita. Sementara di belakangku kau membangun keluarga lain. Ia menunduk, tidak sanggup menatap mataku. Aku salah. Aku pengecut. Aku tidak bisa meninggalkanmu. Tapi aku juga tidak bisa melepaskan dia. Air mataku jatuh lagi. Tapi kali ini bukan hanya karena sedih. Ada amarah yang mendidih. Jadi aku apa, Mas? Aku hanya sekadar cadangan? Istri resmi untuk dipamerkan. Sementara dia tempat kau mencurahkan cinta. Ia tidak menjawab. Diamnya lebih menyakitkan daripada 1000 kata. Aku mendekat, menatapnya tepat di mata. Kau pikir aku akan diam? Kau pikir aku akan membiarkan ini begitu saja? Tidak, Mas. Kau salah besar. Aku akan membuatmu menyesal telah menghancurkan aku. Aku berbalik pergi, meninggalkannya terdiam di bangku taman. Malam itu udara dingin menusuk, tapi hatiku lebih dingin lagi. Keesokan harinya, aku sengaja mempersiapkan diri. Aku memilih pakaian terbaikku, berdandan rapi, lalu membawa anakku sarapan di restoran hotel. Aku ingin menunjukkan bahwa aku masih ada, masih kuat, masih bisa berdiri meski dihancurkan. Dan benar saja, mereka muncul lagi. Kali ini aku sengaja menatap mereka, lalu tersenyum tipis. Suamiku tampak gugup, sementara wanita itu hanya menunduk. Aku tahu ini baru awal. Pertarungan baru saja dimulai. Hari-hari berikutnya di hotel itu menjadi medan perang tak kasat mata. Aku dan wanita itu beberapa kali berpapasan. Tatapan kami saling bertubrukan, penuh kebencian, tapi juga ada rasa penasaran. Sampai akhirnya, pada suatu sore, aku mendapati dia sendirian di kafe hotel. Tanpa pikir panjang, aku mendekatinya. "Boleh aku duduk?" tanyaku dingin. Ia menoleh, wajahnya tegang, tapi ia mengangguk pelan. Aku duduk, menatapnya tajam. "Aku hanya ingin tahu satu hal. Apa yang membuatmu berani merebut suamiku?" Ia menunduk, lalu suaranya lirih. "Aku tidak pernah berniat merebut, Mbak. Aku hanya jatuh cinta. Dan saat aku tahu aku hamil, aku tidak punya pilihan lain. Aku hanya ingin anakku punya ayah." Aku terdiam sejenak, menahan emosi yang hampir meledak. "Dan kau pikir dengan itu, semua dosamu hilang? Kau pikir dengan alasan cinta, kau bisa menghancurkan rumah tangga orang?" Air matanya jatuh. Aku juga tersiksa. "Mbak, aku tahu aku salah. Tapi aku juga mencintainya." Kata-katanya membuat dadaku bergetar hebat.
Ingin rasanya aku menampar wajahnya. Tapi aku tahu itu tidak akan menyelesaikan apa-apa. Aku berdiri, menatapnya dengan tatapan dingin. Kalau begitu, bersiaplah, karena aku tidak akan tinggal diam. Kau sudah memilih jalan ini, dan aku akan membuatmu menyesal. Aku meninggalkannya, membiarkannya menangis sendirian di kafe itu. Malamnya, aku kembali ke kamar, menatap anakku yang tidur pulas. Air mataku jatuh lagi. Aku merasa dunia menuntutku untuk kuat. Padahal aku rapuh. Tapi aku tidak boleh kalah. Tidak sekarang. Aku memandang keluar jendela, ke arah lampu-lampu kota yang berkelip. Dalam hati, aku bersumpah, aku akan bangkit. Aku akan balas. Dan saat waktunya tiba, suamiku akan merasakan sakit yang jauh lebih dalam dari yang kurasakan sekarang. Dan disitulah, percikan emosi itu berubah menjadi bara api yang akan membakar segalanya. Aku berdiri di tepi jendela kamar hotel, menatap lampu kota yang berkelip-kelip seperti bintang yang jatuh ke bumi. Tapi dalam hatiku, semua cahaya itu tidak lagi indah. Yang ada hanyalah kegelapan yang semakin pekat. Kegelapan yang menyesakkan dadaku hingga aku sulit bernapas. Di belakangku, anakku tidur pulas, wajahnya damai tanpa beban. Aku berbalik sebentar, memandangnya dengan mata berkaca-kaca. Maafkan Bunda, Nak, bisikku. Kau tidak tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi. Bunda hanya ingin kau tetap bahagia, meski dunia Bunda sudah hancur. Tanganku mengepal di sisi tubuhku. Aku bisa merasakan nadiku berdegup cepat. Setiap detik aku merasa seperti sedang berada di tepi jurang. Luka yang kubawa di hati semakin menganga, semakin dalam. Suamiku bukan hanya mengkhianatiku, tapi juga merampas rasa aman yang selama ini menjadi pondasi rumah tangga kami. Malam itu aku tidak bisa tidur. Tubuhku rebah di ranjang, tapi pikiranku berkelana jauh. Kata-kata suamiku dan tangisan perempuan itu terus terngiang. Mereka mencintai satu sama lain. Mereka membangun keluarga kecil tanpa sepengetahuanku. Dan bayi itu, bukti nyata pengkhianatan mereka. Aku menutup mata, tapi yang kulihat hanyalah bayangan mereka bertiga berjalan di tepi pantai, tertawa, seolah dunia hanya milik mereka. Aku ingin menjerit, ingin berlari keluar kamar dan menghancurkan semua yang kulihat. Tapi aku tahu, aku tidak boleh gegabah. Besok, besok aku akan mulai bergerak. Pagi harinya, aku bersikap seperti biasa di depan anakku. Aku ajak dia sarapan di restoran hotel, tersenyum dan bercanda seolah tidak terjadi apa-apa. Tapi di dalam hatiku, aku sedang menyiapkan langkah demi langkah. Dan semesta seolah sengaja ingin menguji kekuatanku. Saat sedang mengambil jus untuk anakku, aku melihat mereka masuk ke restoran. Suamiku, Rina, dan bayi mereka. Mereka duduk di meja tak jauh dariku. Dadaku langsung sesak. Tapi kali ini aku tidak mengalihkan pandangan. Aku menatap lurus ke arah mereka, membiarkan tatapanku menusuk seperti belati. Suamiku tampak gelisah, sementara Rina berusaha menunduk, menghindari mataku. Aku tersenyum tipis. Senyum dingin yang penuh luka. Aku ingin mereka tahu, aku ada di sini. Aku melihat segalanya. Dan aku tidak akan tinggal diam. Hari itu aku memutuskan untuk membawa anakku ke tempat bermain di luar hotel. Aku butuh udara. Aku butuh ruang untuk berpikir. Sambil melihat anakku tertawa di atas ayunan, aku duduk sendiri di bangku taman. Tiba-tiba, seseorang duduk di sampingku. Aku menoleh. Dan hatiku langsung terhentak. Itu dia, suamiku. Aku ingin bicara, katanya pelan. Aku menahan amarah yang langsung mendidih. Bicara? Setelah semua yang kau lakukan, kau masih berani datang padaku. Ia menunduk. Aku tahu aku salah. Aku tahu aku sudah melukai hatimu. Tapi aku tidak bisa mengubah apa yang sudah terjadi. Aku menatapnya tajam. Kau bisa memilih. Mas, kau bisa memilih untuk tetap setia padaku. Tapi kau memilih dia. Kau memilih menghancurkan rumah tangga kita. Ia menelan ludah. Wajahnya tegang. Aku tidak pernah ingin menghancurkanmu.
Aku hanya terjebak. Aku tidak bisa meninggalkanmu, tapi aku juga tidak bisa melepaskannya. Aku tertawa pahit. Terjebak? Jangan membuat dirimu seperti korban. Mas, kau bukan korban. Kau pelaku. Kau yang membuat semua ini terjadi. Suamiku terdiam. Tangannya bergetar di atas pangkuannya. Aku tidak tahu harus bagaimana. Aku mendekat, menatapnya tajam. Kau tahu apa yang harus kau lakukan? Kau harus merasakan sakit yang sama seperti yang kurasakan sekarang. Dan percayalah, aku akan memastikan itu terjadi. Aku berdiri, meninggalkannya terdiam di bangku taman. Malam itu, aku menulis sesuatu di buku catatan kecilku. Aku menuliskan semua rasa sakit, semua amarah, semua pengkhianatan yang kurasakan. Aku menulis dengan tangan bergetar. Air mata jatuh membasahi halaman. Setiap kata yang kutulis adalah janji. Janji untuk tidak pernah melupakan luka ini. Janji untuk bangkit. Janji untuk membalas. Aku tidak tahu bagaimana caranya. Tapi aku tahu, waktuku akan tiba. Keesokan harinya, sebuah kejadian tak terduga terjadi. Saat aku dan anakku sedang berenang di kolam hotel, Rina tiba-tiba datang. Ia berdiri di tepi kolam, menatapku dengan wajah cemas. "Aku ingin bicara," katanya pelan. Aku menatapnya tajam, tapi aku naik juga dari kolam, mengeringkan tubuhku dengan handuk. "Bicara apa lagi? Kau sudah mengatakan bahwa kau mencintainya. Apa lagi yang ingin kau tambahkan?" Air matanya jatuh. Aku tidak ingin bermusuhan denganmu. Aku tahu aku salah, tapi aku hanya ingin anakku bahagia. Aku tertawa sinis. "Bahagia? Kau ingin anakmu bahagia dengan menghancurkan kebahagiaan anakku? Kau benar-benar tidak tahu malu." Ia menunduk, bahunya bergetar. Aku tidak tahu harus bagaimana. Aku hanya mencintainya. Aku mendekat, menatapnya tepat di mata. "Kalau begitu, bersiaplah, karena cintamu akan menjadi bumerang yang menghancurkanmu sendiri." Aku meninggalkannya berdiri di tepi kolam, menangis. Hari demi hari berlalu, dan setiap detik luka di hatiku semakin dalam. Aku tidak bisa lagi melihat suamiku dengan mata yang sama. Yang ada hanyalah kebencian, amarah, dan tekad untuk membuatnya menyesal. Setiap kali aku melihat mereka bersama, aku merasa seolah ada pisau yang menusuk jantungku. Tapi aku juga merasa semakin kuat. Luka ini membuatku sadar, aku tidak boleh lagi bergantung padanya. Aku harus berdiri sendiri. Aku mulai merencanakan sesuatu. Aku tidak akan gegabah. Aku akan menunggu waktu yang tepat. Dan saat waktunya tiba, aku akan menunjukkan padanya bahwa wanita yang dia hancurkan ini bukan wanita lemah. Aku akan bangkit dari luka ini. Dan aku akan membuatnya berlutut dalam penyesalan. Malam itu, aku kembali berdiri di balkon kamar, menatap langit malam. Angin bertiup kencang, membawa aroma asin dari laut. Aku memejamkan mata, merasakan luka yang masih menganga di hatiku. Tapi di balik luka itu, ada api yang membara. Api yang tidak akan pernah padam sampai aku mendapatkan apa yang menjadi hakku. Aku membuka mata, menatap ke kejauhan. Dan dalam hati, aku berbisik, "Ingat ini, Mas. Kau sudah menghancurkan aku. Tapi aku akan bangkit. Dan saat aku berdiri di atas reruntuhan yang kau buat, kau akan menyesal seumur hidupmu." Aku mengucapkan kalimat itu dalam hati, dengan tatapan mata yang tak lagi sama. Tatapan seorang perempuan yang telah dipatahkan, tapi juga dibentuk kembali menjadi lebih tajam, lebih berani, dan lebih berbahaya. Malam semakin larut. Angin laut berhembus kencang, membawa dingin yang menusuk tulang. Tapi tubuhku tak lagi gemetar. Api dalam dadaku lebih panas dari angin malam manapun. Aku merasakan kekuatan baru mengalir dalam diriku. Luka ini bukan lagi sekadar penderitaan. Luka ini telah menjelma menjadi bahan bakar. Aku berjalan kembali ke dalam kamar, menatap wajah polos anakku yang tertidur. Untuk sejenak, kemarahan itu reda. Aku tahu,
Semua yang kulakukan nanti bukan hanya untukku, tapi juga untuknya. Untuk masa depannya. Untuk menunjukkan bahwa bundanya bukan wanita lemah yang bisa diinjak-injak. Aku mengepalkan tangan di dada. Api ini bukan hanya untuk membakar, tapi juga untuk menerangi jalan kita. Nak. Pagi berikutnya, aku sudah berbeda. Tatapanku lebih tajam. Langkahku lebih mantap. Aku memilih pakaian yang membuatku terlihat berwibawa. Bukan hanya sekadar istri yang tersakiti. Aku ingin mereka melihat bahwa aku bukan korban. Di restoran hotel, aku sengaja duduk di meja yang strategis. Dari sana, aku bisa melihat mereka ketika masuk. Dan benar saja, tak lama kemudian, suamiku datang bersama Rina dan bayi itu. Kali ini, aku tidak menunduk. Aku tidak menghindar. Aku menatap lurus ke arah mereka, sambil tersenyum tipis. Senyum yang membuat suamiku gelisah. Rina menunduk, dan bahkan beberapa tamu lain ikut merasakan ketegangan di udara. Aku mengangkat cangkir kopiku perlahan, lalu meneguknya dengan tenang. Seolah-olah aku sedang duduk di atas panggung, dan mereka adalah penonton yang harus menyaksikan kekuatanku. Siang harinya, aku membawa anakku berjalan-jalan di sekitar kota wisata itu. Aku ingin menunjukkan padanya bahwa liburan ini tetap berarti, meski hatiku terluka. Tapi aku juga tahu, aku tidak bisa selamanya berpura-pura. Ada kalanya, aku harus menghadapi mereka secara langsung. Dan kesempatan itu datang lebih cepat dari yang kuduga. Di sebuah toko souvenir, aku bertemu lagi dengan Rina. Kali ini ia sendirian, menggendong bayinya. Wajahnya pucat ketika melihatku. Tangannya bergetar, hampir menjatuhkan barang yang dipegangnya. Aku mendekatinya dengan langkah pelan. "Cantik sekali bayimu," kataku. Suaraku terdengar dingin. Ia menatapku dengan mata penuh air mata. "Mbak, aku..." Aku mengangkat tangan, menghentikannya. Jangan beri aku alasan lagi. Kau sudah memilih jalan ini. Kau sudah mengambil apa yang menjadi milikku. Sekarang kau harus bersiap menanggung semua akibatnya." Air matanya jatuh, membasahi pipinya. Ia memeluk bayinya lebih erat, seolah takut aku akan merenggutnya. Tapi aku hanya menatapnya, lalu tersenyum tipis sebelum pergi meninggalkannya. Aku tidak perlu berteriak. Aku tidak perlu memukul. Tatapanku saja sudah cukup untuk membuatnya gemetar. Malam itu, aku kembali dipanggil oleh suamiku. Ia ingin bicara lagi. Kali ini di lobi hotel. "Aku tidak bisa membiarkan ini berlarut-larut," katanya dengan wajah tegang. "Kita harus mencari jalan keluar." Aku menatapnya lama, lalu berkata pelan, "Jalan keluar apa? Kau yang membuat jalan buntu ini, Mas. Kau yang memecah dua hati, dua rumah. Sekarang kau ingin aku yang menyelesaikannya." Ia terdiam. Matanya memerah, seperti menahan tangis. Aku bingung. Aku mencintaimu, tapi aku juga mencintainya. Hatiku perih mendengar kata-katanya. "Tidak, Mas. Kau tidak mencintai siapapun. Kau hanya mencintai dirimu sendiri. Kalau kau benar mencintai aku, kau tidak akan tega menghancurkanku. Kalau kau benar mencintai dia, kau tidak akan membuatnya hidup dalam bayangan dosa." Ia menunduk, terdiam. Aku mendekat, berbisik tepat di telinganya. "Dengarkan baik-baik, Mas. Aku tidak akan membiarkanmu memilih. Karena aku yang akan menentukan bagaimana akhirnya semua ini." Aku melangkah pergi, meninggalkannya terpuruk. Hari-hari berikutnya menjadi lebih berat. Luka di hatiku semakin menganga, tapi api dalam dadaku semakin besar. Aku mulai merencanakan sesuatu yang lebih besar dari sekadar tatapan dan kata-kata. Aku ingin balasan yang nyata. Aku mulai menyimpan bukti, pesan singkat, foto, bahkan percakapan. Aku mengawasi dari jauh, merekam setiap interaksi mereka. Aku tidak ingin sekadar mengandalkan emosi. Aku ingin bukti yang bisa menjatuhkan mereka. Dan semakin aku mengumpulkan bukti, semakin aku yakin, aku tidak boleh lagi menunda. Saatnya aku bergerak. Suatu malam,
Ketika suamiku kembali mencoba bicara denganku di taman hotel, aku menghadapinya dengan senyum tipis. "Kau tahu, Mas," kataku perlahan. "Dulu aku mencintaimu dengan sepenuh hati. Aku rela berkorban. Aku percaya sepenuhnya. Tapi sekarang, cintaku sudah mati. Yang tersisa hanya api. Dan api ini akan membakar habis segalanya." Ia menatapku dengan wajah panik. "Jangan lakukan sesuatu yang akan kau sesali." Aku tertawa kecil, getir. "Aku sudah terlalu banyak menyesal, Mas. Sekarang giliranmu." Aku berdiri, meninggalkannya sendirian di taman itu. Malam semakin larut. Aku kembali ke kamar, menatap anakku yang tertidur pulas. Aku tahu, semua yang kulakukan nanti akan mengubah hidup kami. Tapi aku juga tahu, aku tidak punya pilihan lain. Aku duduk di balkon, memandang gelap laut yang luas. Dalam hati, aku berbisik, api dalam dada ini akan menjadi jalanku menuju kebebasan. Aku akan keluar dari neraka ini. Dan aku akan memastikan, kau ikut terbakar di dalamnya, Mas. Dan di malam itu, aku mulai menulis rencana. Rencana untuk membalas. Rencana untuk bangkit. Rencana untuk memastikan bahwa luka ini tidak sia-sia. Aku menutup buku catatan dengan tangan gemetar. Tapi mataku menyala penuh tekad. Perjalanan ini belum selesai. Baru saja dimulai. Aku menutup buku catatan itu dengan tangan gemetar. Tapi mataku menyala penuh tekad. Malah menjadi saksi bagaimana hatiku sudah tak lagi sama. Jika dulu aku hanya perempuan yang menangis diam-diam di balik pintu, kini aku adalah perempuan yang sedang menyalakan bara. Bara yang kelak akan membakar habis semua kepura-puraan yang mereka bangun. Di dalam dada, perasaan campur aduk berkecamuk. Takut, marah, kecewa, tapi juga ada rasa lega. Karena akhirnya aku menemukan jalan untuk melawan. Pagi harinya, aku berusaha bersikap normal. Seolah-olah tidak ada apapun yang berubah. Aku sarapan bersama anakku, bercanda kecil agar ia tetap merasa liburan ini menyenangkan. Tapi di balik senyumku, pikiranku sibuk menyusun langkah. Aku tahu, waktuku tidak banyak. Liburan ini hanya beberapa hari. Setelah kembali ke kota, segalanya mungkin lebih rumit. Jadi aku harus memanfaatkan setiap detik. Saat itu juga aku memutuskan, hari ini aku akan bergerak. Kesempatan datang ketika suamiku meninggalkan kamar untuk mengurus sesuatu di resepsionis. Aku tahu, ia membawa ponsel yang penuh dengan rahasia. Dan aku tahu, ia sering lengah, meninggalkan barang-barangnya begitu saja. Benar saja, tak lama setelah ia pergi, aku menemukan ponselnya di atas meja. Tanpa pikir panjang, aku segera mengambilnya. Tanganku gemetar, jantungku berdegup kencang. Tapi aku tahu aku tidak boleh berhenti. Aku buka layar. Syukurlah ia lupa menutup kunci sidik jari. Dalam sekejap, seluruh isi ponsel terbuka di depanku. Dan di sanalah aku menemukan semuanya. Foto-foto mereka berdua. Pesan-pesan mesra. Rencana perjalanan bersama. Bahkan beberapa bukti transfer uang yang jumlahnya membuatku ternganga. Mataku panas. Air mata jatuh begitu saja. Tapi aku menahannya. Aku tak boleh hanyut. Aku harus tetap fokus. Aku screenshot semua bukti itu, lalu mengirimkannya ke email pribadiku. Aku pastikan, apapun yang terjadi, semua bukti ini tidak akan hilang. Saat aku selesai, aku buru-buru mengembalikan ponselnya ke tempat semula. Seolah-olah tidak pernah ada yang terjadi. Dan ketika suamiku kembali, ia tak menyadari apapun. Ia hanya tersenyum tipis, mencoba berbasa-basi, sementara aku membalasnya dengan wajah datar. Siang itu, aku sengaja mengajak anakku bermain di taman hotel. Dari kejauhan, aku melihat mereka bertiga, suamiku, Rina, dan bayi itu, juga sedang duduk di kursi taman. Mereka tampak seperti keluarga kecil yang bahagia. Pemandangan itu menusuk hatiku seperti pisau. Tapi kali ini, aku tidak lagi menangis. Aku menatap mereka lama, lalu berkata pelan dalam hati, "Nikmatilah, Mas, karena kebahagiaan palsu itu sebentar lagi akan hancur."
Anakku menarik tanganku, mengajakku bermain ayunan. Aku tersenyum, lalu ikut bermain bersamanya. Dalam momen itu, aku sadar, aku tidak boleh membiarkan kebahagiaanku dirampas lagi. Malam harinya, aku memutuskan untuk melakukan sesuatu yang lebih berani. Aku menghubungi seorang teman lamaku yang bekerja sebagai pengacara. Dengan suara bergetar, aku menceritakan sedikit tentang kondisiku, tanpa menyebutkan semua detail. Di ujung telepon, suara temanku terdengar tegas. Kalau semua yang kau ceritakan benar, kau sudah punya posisi kuat. Jangan takut, kau bisa melawan. Tapi ingat, jangan gegabah. Simpan semua bukti. Jangan sampai mereka tahu kau sudah mempersiapkan diri. Aku mengangguk meski ia tak bisa melihatku. Aku mengerti. Terima kasih. Telepon itu memberi semangat baru. Aku bukan lagi perempuan yang hanya bisa menangis. Aku punya senjata. Aku punya rencana. Namun, api dalam dada ini juga membuatku semakin berani menghadapi mereka secara langsung. Keesokan harinya, saat sarapan, aku sengaja duduk di meja yang sama dengan mereka. Suamiku kaget, Rina pucat. Tapi aku hanya tersenyum tipis. Kenapa? Takut aku duduk di sini? Tanyaku dingin. Suamiku mencoba menengahi. Sudahlah, jangan cari masalah di tempat umum. Aku tertawa kecil. Masalahnya bukan aku yang cari. Masalahnya kau yang bawa. Rina menunduk. Wajahnya merah padam. Bayi di gendongannya merengek, membuat suasana makin canggung. Aku menatap mereka satu persatu, lalu berkata pelan tapi tegas. Kau boleh mengambil suamiku, tapi kau tidak akan pernah bisa mengambil harga diriku. Dan kau, Mas, boleh merasa di atas angin sekarang, tapi ingatlah, semua yang kau bangun di atas kebohongan akan runtuh pada waktunya. Aku bangkit dari kursi, meninggalkan mereka yang terdiam membisu. Malam itu, suamiku kembali mendatangiku. Wajahnya penuh kemarahan. Apa yang kau lakukan tadi pagi? Kau membuatku malu di depan banyak orang. Aku menatapnya dingin. Malu? Masih berani bicara soal malu? Kau pikir aku peduli lagi dengan rasa malumu, setelah kau hancurkan aku begitu saja? Ia terdiam. Urat-urat lehernya menegang. Kau berubah, Mbak. Kau bukan lagi perempuan yang dulu kucintai. Aku tertawa getir. Kau yang membuatku berubah, Mas. Kau yang memaksa aku menjadi begini. Untuk pertama kalinya, aku melihat ketakutan di matanya. Ia menyadari, aku bukan lagi perempuan yang bisa ia kendalikan. Hari-hari berikutnya semakin panas. Aku tidak lagi menghindar. Aku berani menatap, berani bicara, bahkan berani menantang. Dan aku tahu, semakin aku menunjukkan kekuatan, semakin mereka tertekan. Rina semakin sering menunduk. Suamiku semakin gelisah. Retakan itu sudah mulai terlihat. Retakan yang tak terhindarkan. Suatu malam, ketika aku sedang duduk di balkon, aku mendengar suara mereka bertengkar di kamar sebelah. Suara-suara itu samar, tapi cukup jelas untuk kudengar. Aku tidak sanggup lagi, Mas. Dia membuatku ketakutan setiap kali bertemu. Suara Rina terdengar parau. Tenanglah, jangan teriak, nanti orang lain dengar. Jawab suamiku panik. Aku tidak mau hidup seperti ini. Aku tidak mau jadi bayangan seumur hidup. Aku tersenyum tipis. Retakan itu semakin lebar. Dan aku hanya perlu menunggu waktu, sampai semuanya runtuh dengan sendirinya. Aku menutup mata, membiarkan angin malam menyapu wajahku. Dalam hati, aku berbisik. Allah, beri aku kekuatan. Karena aku tahu, badai besar sebentar lagi akan datang. Dan aku siap menghadapinya. Aku berbisik kalimat itu berulang kali di dalam hati, seperti mantra yang meneguhkan nyali. Angin malam yang berhembus dari celah balkon seakan membawa kabar bahwa badai itu sudah mulai mendekat. Aku bisa merasakannya di udara, di getaran suara-suara yang samar terdengar dari kamar sebelah. Suara Rina dan suamiku kembali pecah. Malam itu bukan kali pertama aku mendengarnya. Tapi kali ini berbeda.
Ada nada putus asa dalam suara perempuan itu. Aku tidak bisa hidup seperti ini terus. Kau berjanji akan meninggalkannya. Mas, kau berjanji semuanya akan jadi milikku. Tapi lihat sekarang, dia semakin kuat. Dia bahkan berani melawan. Suaranya meninggi, histeris. Tenanglah, jangan teriak. Kau mau semua orang dengar. Hah? Suamiku menekan suaranya. Tapi aku bisa membayangkan wajahnya yang tegang. Rahangnya mengeras, keringat dingin di pelipisnya. Aku tidak peduli. Aku capek jadi bayangan. Capek hidup sembunyi-sembunyi. Kalau kau tidak bisa pilih aku akan pergi. Aku akan bawa anak ini jauh darimu. Suara Rina parau, seperti tercekik air mata. Aku menutup mulut dengan tangan, menahan desah puas yang hampir lolos. Inilah retakan yang kutunggu. Inilah badai yang sejak lama aku tahu akan datang. Dan sekarang, ia sudah ada di depan mataku. Pagi itu, matahari terasa lebih panas dari biasanya. Aku sengaja turun lebih awal ke restoran hotel bersama anakku. Sengaja menempati meja yang paling strategis, dengan pandangan menghadap ke pintu masuk. Tak lama kemudian, mereka datang. Suamiku dan Rina. Wajah keduanya terlihat kusut. Mata sembab seperti habis bertengkar semalaman. Rina bahkan tidak berusaha menutupi kekesalannya. Tangannya menggenggam bayi terlalu erat. Seakan bayi itu satu-satunya pegangan hidupnya. Aku menatap mereka tanpa berkedip. Lalu tersenyum tipis. Senyum yang tidak pernah kuberikan lagi pada suamiku sejak semuanya terbongkar. Senyum yang lebih mirip ejekan daripada kasih. Silakan duduk. Kataku dingin ketika mereka lewat di samping meja. Atau lebih baik cari meja lain, supaya kalian bisa tetap pura-pura bahagia tanpa harus menatap wajahku. Suamiku berhenti sejenak, lalu melangkah cepat tanpa menjawab. Rina menunduk, tapi aku tahu ia mendengar. Anakku menatapku bingung. Ibu marah sama ayah? Tanyanya polos. Aku tersenyum sambil mengusap kepalanya. Tidak, nak. Ibu cuma sedang belajar lebih kuat. Siang harinya, aku sengaja keluar sendiri, menitipkan anakku di Kids Club Hotel agar ia bisa bermain dengan aman. Aku butuh ruang untuk bergerak, untuk menyusun langkah yang lebih besar. Aku pergi ke kafe kecil di seberang jalan, duduk di sudut paling sepi, lalu menyalakan laptop yang kubawa. Dari email pribadiku, aku membuka kembali semua bukti yang sudah kusimpan. Foto-foto, pesan, transaksi uang, semuanya ada di situ. Tanganku bergerak cepat, mengatur file-file itu, menyalinnya ke flash disk. Aku tahu, bukti ini kelak akan menjadi senjata pamungkas. Tapi untuk sekarang, aku hanya ingin memastikan semuanya aman. Saat aku hampir selesai, ponselku bergetar. Nomor tak dikenal masuk. Ragu-ragu aku mengangkatnya. Halo? Suara di ujung sana terdengar pelan. Hati-hati. Mbak, ini Rina. Jantungku langsung berdegup kencang. Aku menegakkan tubuh. Mataku membelalak. Apa? Kau? Kenapa kau meneleponku? Aku ingin bicara. Hanya berdua. Tolong, jangan marah dulu. Aku hanya ingin menjelaskan sesuatu yang kau tidak tahu. Suaranya bergetar. Nyaris pecah. Aku terdiam. Sejenak, aku ingin memutus telepon itu. Tapi ada dorongan aneh di dalam hati untuk mendengarnya. Di mana kita bisa bertemu? Tanyaku akhirnya, dingin. Aku tunggu di taman belakang hotel. Jangan bawa siapa-siapa. Telepon terputus. Aku menggenggam ponsel erat-erat. Inilah badai itu. Badai yang dijanjikan. Taman belakang hotel sore itu terasa sunyi. Pohon-pohon besar berjejer rapi, menutupi sebagian cahaya matahari. Udara lembab, sedikit menyesakkan. Aku melihat Rina sudah duduk di bangku taman, menggendong bayinya. Wajahnya pucat, matanya sembab, rambutnya kusut seperti tak terurus. Aku mendekat dengan langkah tegas. Apa yang kau mau? Sudah cukup kau hancurkan rumah tanggaku. Sekarang kau mau apa lagi? Air mata langsung jatuh dari matanya.
Aku tidak pernah ingin menghancurkanmu, Mbak. Aku hanya terjebak. Aku tertawa sinis. Terjebak? Kau tidur dengan suamiku, lalu punya anak darinya. Itu kau sebut terjebak? Rina menggeleng kuat-kuat. Kau tidak tahu semuanya. Dia bukan hanya mempermainkanmu, tapi juga mempermainkanku. Aku terdiam. Kata-kata itu seperti hantaman. Apa maksudmu? Tanyaku tajam. Rina menunduk, mengusap air matanya dengan tangan gemetar. Dia janji akan menceraikanmu. Dia janji akan menikahiku. Dia janji anak ini akan punya ayah yang jelas. Tapi setiap kali aku menagih janji itu, dia selalu mengulur. Selalu bilang, belum saatnya. Sampai aku sadar, aku hanya dijadikan alat. Bayinya merengek kecil, seakan ikut merasakan sakit yang ibunya rasakan. Aku menatap Rina lama, mencoba membaca kejujurannya. Wajahnya hancur, matanya kosong, tubuhnya bergetar. Ini bukan ekspresi seorang pemenang. Ini ekspresi seorang pecundang yang dipermainkan. Apa yang kau mau dariku? Tanyaku akhirnya. Aku ingin keluar dari ini semua. Aku tidak sanggup lagi. Tapi aku tidak tahu bagaimana. Aku tidak punya siapa-siapa. Aku hanya punya anak ini. Aku menghela napas panjang. Untuk pertama kalinya, aku melihat Rina bukan sebagai musuh, tapi sebagai korban lain. Korban dari lelaki yang sama. Tapi aku belum bisa mempercayainya sepenuhnya. Kalau kau sungguh ingin keluar, buktikan. Tunjukkan padaku bahwa kau memang mau. Ia mengangguk cepat. Air matanya jatuh lagi. Aku akan lakukan apa saja. Malam itu, aku kembali ke kamar dengan pikiran yang kacau. Pertemuan dengan Rina membuka mata baru. Tapi aku tahu, badai ini baru saja mulai. Suamiku masuk dengan wajah muram. Kau pergi kemana? Aku mencari-cari. Aku menatapnya dingin. Kau tidak perlu tahu lagi aku pergi kemana. Apa maksudmu bicara begitu? Suaranya meninggi. Aku berdiri, menatap matanya lurus. Maksudku, aku sudah tidak takut lagi padamu. Semua kebohonganmu sudah kupegang. Kau pikir aku tidak tahu apa yang kau lakukan selama ini? Aku tahu semuanya, Mas. Semuanya. Wajahnya pucat. Kau menyadapku. Aku tersenyum dingin. Tidak perlu menyadap. Kau sendiri yang ceroboh. Dan sekarang, waktumu sudah habis. Dia terdiam. Wajahnya penuh keringat. Aku bisa merasakan ketakutannya. Meski ia berusaha menutupinya dengan amarah. Malam itu aku tidak bisa tidur. Suara tangisan bayi dari kamar sebelah bercampur dengan suara angin malam. Semua terasa mencekam. Aku tahu, keesokan hari badai besar itu akan benar-benar pecah. Dan aku tidak sabar menunggu. Pagi itu, langit tampak mendung meski matahari baru saja naik. Seakan alam ikut tahu, sesuatu akan pecah hari ini. Udara di hotel begitu berat, membuat langkah kakiku terasa semakin tegas. Aku tidak lagi merasa takut. Yang ada hanya tekad. Anakku masih terlelap. Wajah polosnya membuatku kembali sadar alasan kenapa aku harus kuat. Aku mengecup keningnya perlahan, lalu bersiap. Hari ini aku tidak hanya akan melawan, tapi juga menuntaskan segalanya. Kesempatan itu datang saat sarapan. Rina duduk di meja terpisah. Wajahnya masih sembab, menunduk dalam-dalam. Suamiku tampak gelisah. Mondar-mandir ke sana kemari, seolah ada beban besar yang menindih kepalanya. Aku menarik kursi, lalu berdiri di tengah ruangan restoran hotel. Semua mata tertuju padaku, tapi aku tidak peduli. Mas, suaraku lantang, menusuk udara yang penuh ketegangan. Hari ini, aku ingin bicara langsung. Tidak ada lagi rahasia, tidak ada lagi kebohongan. Suamiku menoleh cepat. Wajahnya memucat. Apa-apaan ini, Mbak? Duduklah. Jangan buat keributan di depan orang banyak. Aku tertawa getir. Keributan? Kau yang membuat keributan sejak kau memutuskan mengkhianati aku dan anak kita.
Kau yang menyeret perempuan itu ke dalam hidup kita. Dan sekarang kau mau aku diam? Tidak, Mas. Hari ini aku sudah cukup diam. Suasana restoran hening. Hanya terdengar suara bayi Rina yang tiba-tiba menangis keras. Seakan ikut merasakan ketegangan. Aku melangkah mendekat ke meja mereka. Menatap Rina sebentar. Lalu menancapkan pandanganku ke wajah suamiku. Kau pikir aku tidak tahu? Semua bukti sudah ada di tanganku. Semua kebohonganmu sudah kupelajari. Dan kau tahu apa yang paling menyakitkan? Bukan karena kau bersama perempuan itu. Tapi karena kau tega menukar keluargamu sendiri dengan nafsu sesaat. Suamiku menunduk. Rahangnya mengeras. Tangannya mengepal di atas meja. Jangan bicara sembarangan, gumamnya lirih. Aku menepuk meja dengan keras. Aku bicara fakta. Mas, kau bisa bohongi siapa saja, tapi tidak bisa bohongi aku lagi. Semua orang di sini jadi saksi bahwa kau seorang suami pengkhianat. Orang-orang mulai berbisik, beberapa menatap penuh iba, sebagian lagi menatap dengan jijik ke arah suamiku. Rina tampak semakin hancur, memeluk bayinya erat-erat. Suamiku berdiri, wajahnya merah padam. Cukup, kita bicara di kamar. Jangan di sini. Aku menatapnya tajam. Tidak, Mas. Justru di sini. Supaya kau tahu, semua orang sudah melihat siapa dirimu yang sebenarnya. Suasana semakin panas. Aku bisa merasakan dadaku bergetar hebat. Tapi kata-kataku mengalir begitu saja. Mulai hari ini, aku tidak akan pernah jadi perempuan lemah yang kau injak-injak. Kau boleh memilih dia, boleh memilih anak itu. Tapi ingat baik-baik, aku akan membuatmu kehilangan segalanya. Rumah, nama baik, bahkan kebanggaanmu. Semua akan hancur karena ulahmu sendiri. Suamiku terdiam, wajahnya benar-benar hancur. Ia tidak lagi punya kata-kata untuk melawan. Aku melangkah pergi meninggalkan restoran, meninggalkan tatapan orang-orang yang masih terpaku. Rina menunduk, tak sanggup menatapku. Sementara suamiku tetap berdiri kaku, seperti patung yang baru saja dipukul berkali-kali. Di lorong hotel, aku berjalan dengan langkah mantap. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa bebas. Bukan karena masalah ini sudah selesai, tapi karena aku akhirnya berdiri tegak menghadapi semuanya. Aku tahu badai ini belum sepenuhnya reda. Akan ada perceraian, akan ada pertempuran hukum, akan ada luka-luka baru. Tapi hari ini, aku sudah memulai akhir dari semua penderitaan itu. Hari pembalasan sudah tiba. Dan aku, perempuan yang pernah mereka anggap lemah, berdiri sebagai pemenangnya.